nggak bersuara. Oke. Udah jelas ya. Nah, kemudian klik OK. Kemudian kita pindahkan ke data view ya. Kemudian kita salin di sini. Tadi panelisnya ada 8. Kemudian perlakuannya kita tulis dulu perlakuan 1. Kemudian kita copy. Perlakuan itu. Oke, lanjut kita masukkan data skor flavornya. Ini saya sudah pindahkan ya ke Excel datanya. Kemudian kita copy deh. Satu penilaian skornya seperti ini. Kemudian kode sampel kedua ini saya pindahkan juga. Sederhana sekali ya. Kemudian yang ketiga juga sama. Nah, kalau misalkan menggunakan rancangan acak kelompok, kemarin cara analisisnya gimana? Ada yang masih ingat? Klik apa saja sih? Ya lupa semua. Ingat Bu. Ada yang mau bersuara? Nanti saya kasih nilai. Ayo siapa? Masa dari banyaknya orang nggak ada yang paham. Ayo nggak apa-apa salah. Klik apa? Analyze. Ini siapa namanya? Mahani hadir Bu. Oke. Terlambat kamu Mahani. Tadi saya absen nggak ada suaranya loh. Ya Bu, maaf. Apa? Ya. Klik analyze. Terus apa lagi Mahani? Sebentar Bu, belum muncul di saya. Oh, belum muncul? Enggak. Sinyal saya Bu. Oh alah. Terus Ya saya tunggu. Ya. Apa lagi? Compare means. Compare means. RAK lo ya? Iya Bu. Oke, saya ngikutin dulu. Oh general Bu, general. Nah, general linear model. Terus kemudian Yang apa itu Bu yang atas? univariate. Ya, univariate. Kemudian dependent variabelnya apa? Perlakuan Bu. Perlakuan? Benar? Lupa. Benar nggak? Atau ada temennya yang mau ini memberikan masukan mungkin? Atau yang berbeda pendapat? Nah, skor. Siapa namamu Mas? Skor Bu. Andi Bu. Oke. Tadi sama Mahani. Oke, kita lanjut dulu ya. Dependent variabelnya tadi scoring flavor. Kemudian klik vektornya apa? Perlakuan Bu. Oke, kemudian klik apa lagi? Klik apa? Ada lagi teman-temannya yang mau menambahkan? Jika sudah option. Oke, boleh option dulu. Deskriptif statistik ya pilihannya. Kemudian apa kalau RAK? Klik apa? Ayo teman-teman yang lain boleh bersuara. Saya catat namanya. Plot. Yahya. Ayo Lisa. Zakia. Elsa. Klik apa lagi guys? Ini rekam layar aku bolo. Kan sudah option. Ini deskriptif statistik. Atau Mahani lagi. Klik model ya. Ini sangat penting. Kemudian pilih apa? Build Klik apa term Bu. guys? Build term. Kemudian pilihnya interaction atau main effect. Main effect. Main effect. Kemudian perlakuan pindah ya. Kita pindahkan. Klik continue. Nah kita lihat dulu tabel ANOVA-nya. Jangan langsung uji post hoc test. Kita lihat dulu tabel ANOVA-nya. Oke, seperti ini hasilnya guys. Maaf ya teman-teman kalau rekam suara layarnya Tabel berisik ANOVA-nya soalnya tampilannya seperti ini. Ini coba kita copy dulu, kita pindahkan ke Word.
biar gampang bacanya. Nah, tampilannya seperti ini. Peak-nya berapa hasilnya? Untuk perlakuan 0,022. Benar nggak saya? Betul ya, perlakuannya peak-nya 0,022. Itu lebih besar atau lebih kecil daripada tabel 0,05? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil apa? Berpengaruh nyata. Nah, pengaruh nyata. Nah, ketika sudah seperti ini, dilihat tabel ANOVA-nya, baru kita lanjut uji post hoc testnya atau uji lanjutnya. Kita klik yang sama, kemudian baru pilih post hoc tes. Seperti itu caranya ya. Jadi dilihat dulu dari tabel ANOVA, baru ketika sudah bisa membaca tabel ANOVA dia berpengaruh atau tidak, maka kalau misalkan berpengaruh kita lanjutkan uji lanjut atau post hoc tes. Kalau tidak perlu kita klik post hoc testnya. Tuh. Kemudian pilih Duncan, klik continue, klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Ya, yang berpengaruh nyata yaitu sirup 2 dan sirup 3 dan 1. Kemudian kita pindahkan datanya, sama ya, untuk membuat nanti laporannya kita pindahkan data dari penilaian scoringnya. Contohnya misalnya tadi sirup ya, kita masih bahas sirup. Di sini tadi kode sampel 81, 558 dan 31, 391. Kemudian nilai skornya kita masukkan nilai rataan plus minus standar deviasinya. 815 nilai rataannya 2,25. Kemudian plus minus standar deviasinya berapa? 1,03. Kemudian kode 558 juga sama ya, 4,12. Kemudian plus minus 1,73. Kemudian sirup ketiga juga sama, 2,87 minus 0,83. Nah, seperti ini tampilan datanya nanti ya di pembahasan. Kemudian baru kita tadi kan katanya berpengaruh nyata, kita lihat di sini untuk memberikan notasi untuk uji lanjutnya. Nah, notasi A itu kodenya berapa? Yang notasinya A, kode sirup 558. nomor notasi A. Kan ini data uji lanjutnya seperti ini. Saya mau memberikan notasi, masih ingat nggak? Notasi A, berarti sirup kode berapa? Halo? 558, Bu. 558. Jadi di sini ya, 558. Kemudian kode sirup 394, notasinya apa? AP. Oke, AB. Tuh, ini Andi ya? Pucat Cipung. Ya, Bu. Oh, betul. Oke, terus kemudian sirup kode 815 apa? B, Bu. Oke, nah jadi seperti ini tampilan datanya. Baru nanti kalian bisa bahas. Sama TA juga gini tampilannya ya, jangan sampai salah. Yang mau penelitian tentang eksperimen, nanti tampilan datanya juga sama seperti ini. Kemudian kalian baru bahas, misalkan dari hasil analisis uji ragam atau rancangan acak kelompok untuk uji scoring dapat diketahui bahwa perlakuan beberapa sampel sirup berpengaruh nyata. Suara saya jelas gak? Halo? Jelas. Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Berpengaruh nyata atau P kurang dari 0,05 terhadap uji scoring sampel sirup. Kemudian penilaian uji skor berkisar antara skala 1 yaitu sangat jelek, kemudian skor 2 jelek, yang ketiga sedang, kemudian yang keempat baik, skor kelima sangat baik, dan skor keenam sangat
amat sangat baik. Kemudian maka dilanjutkan uji Duncan untuk mengetahui perbedaan antar perlakuan. Nah, dari data tabel di atas diperoleh bahwa kode sampel 558 dia memiliki nilai rataan 4,125. Berarti dia masuk ke skor berapa? 4 atau 3? Masuk ke skor 4. Berarti skor 4 ini apa? Dari segi rasa flavornya, yaitu baik. Dia memiliki nilai rataan tertinggi, yakni baik. Kemudian sampel 394. Dia memiliki nilai rataan 2,87. 2,87 masuk skor 2 atau skor 3? 2,87. Skor 2 atau skor 3? 3. 3. Kenapa 3? Kenapa bisa 3? Dibulatkan ke atas, Bu. Dibulatkan ke atas. Kemudian kalau misalkan pembulatan ke bawah, berapa contohnya? Contohnya, misalkan berapa? Kalau dibulatkan ke bawah. Kalau misalkan hasilnya seperti ini. Oke, 2,41 dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah? Bawah, berarti masuk skala jelek ya. Kemudian 2,51 bawah. Atas. Berarti kalau misalkan 2,51 kita bulatkan ke atas, masuk skor berapa? 3. 3. Skor 3. Jangan sampai salah ya. Kemudian sekarang 2,50. Mau dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah? Atas, Bu. Atas. Kalau misalkan seperti ini, di sini kan di tabel SPSS-nya pasti kan bukan hanya 2 angka di belakang koma ya. Nah, kasusnya seperti ini. Misalkan ada 4 angka di belakang koma. Misalkan di sini 0, 1. Ini mau dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah? Atas. Bawah, Bu. Bawah, ya. Kalau misalkan kasusnya 2,5 08. Nah, ini dibulatkan ke atas apa dibulatkan ke bawah? Atas. Ke atas. Bulatkan ke atas, berarti skor ketiga. Itu ya. Paham ya untuk pembulatan seperti ini. Jadi untuk memberikan penilaian terhadap uji scoringnya. Jadi dia dinilai di sini skornya apa. Mau dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah berdasarkan dari parameter atau tolak ukur dari uji scoringnya. Karena untuk uji scoringnya itu kan tidak ada koma-komaan. Jadi mau dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah berdasarkan dari nilai rataan. Ya, paham ya? Kemudian kita lanjut lagi untuk sampel 394, hasilnya adalah 2,87, berarti masuk ke skor 3, yaitu kualitas dari flavor sirup tersebut sedang kualitasnya. Kemudian nilai rataan rendah, yaitu sampel 815. 815 ini nilai rataannya yaitu 2,25. Nah, 2,25 berarti masuk skor berapa? 2,25. Skor 2 apa skor 3? 2, Bu. Skor 2. Berarti kualitas dari flavor sirupnya untuk sampel 815 yaitu jelek. Ya, kemudian kalian baru membandingkan lagi sama ya untuk literaturnya minimal 3. Ini adalah untuk uji scoring. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini data kuliah ya untuk sirup, sedangkan waktu pas praktikum, sekarang saya tanya, kemarin penilaian scoringnya untuk praktikum kan ada skor 1 yaitu sangat tidak enak, skor 2 tidak enak, skor 3 cukup enak, skor 4 enak, skor 5 sangat enak, skor 6 istimewa. Gitu ya. Untuk sampel yang kemarin saat praktikum, sampelnya apa? Dari produk apa? Ada yang masih ingat? Susu kental manis. Dari susu kental manis, kemudian kalian menilai gitu ya, penilaian untuk uji scoringnya dari masing-masing produk disukai atau tidak.
Ya pasti sudah memiliki penilaian, sudah kalian tabulasi ya, menggunakan Excel. Tinggal kalian ujikan atau analisiskan menggunakan SPSS seperti itu. Oke, uji scoring. Nah, penilaiannya misalkan di sini panelisnya berdasarkan apa? Berdasarkan jumlah kelompoknya dari masing-masing kelompok. Misalkan kelompok 1 panelisnya ada 5, ya sudah berarti yang dinilai hanya 5 panelis. Kemudian misalkan kelompok 2 kan untuk uji scoring. Ada yang mau ditanyakan? Nah, contohnya misalkan di sini untuk mengukur susu kental manis, gitu ya, ada 7 panelis. Kemudian panelis 1, misalkan A, menilai di sini kode 385, dia memberikan nilai 3, skornya 3, gitu ya. Skor 3 apa? Cukup enak. Kemudian panelis A juga menilai kode sampel 748 dengan memberikan skor 5. Skor 5 ini apa? Sangat enak. Kemudian menilai lagi kode sampel 978, dia memberikan skor 3, yaitu cukup enak. Dan seterusnya panelis menilai. Nah, kita coba lagi contohnya seperti ini. Kita hapus dulu. Harus selalu ingat ya. Nah, ini dari kasus susu kental manis contohnya. Nah, sudah lihat tampilannya SPSS seperti ini? Pasti sudah tahu ya langkah-langkahnya. Sekarang yang menyebutkan langkah-langkahnya untuk menilai scoring dari penilaian susu kental manis dari data praktikum. Nah, tampilannya seperti ini. Dimulai dari apa dulu, guys? Untuk mengolahnya, siapa yang berani untuk menjelaskan ke teman-temannya? Ayo. Saya View. Siapa nih namanya? Berani nih. Andi, Bu. Siapa? Andi lagi. Oke, gimana Andi? Ayo. Variabel view, Bu. Oke, saya ngikutin ya. Terus kemudian Tuh, masukkan apa? Jadi perlakuannya ya kita istilahkan lah ya. Di sini ditulis perlakuan. Kemudian apa lagi Ndi? analis, Bu. Yes. Kemudian apa lagi untuk mengukur apa Ndi? Scoring, Bu. Nah, uji scoring. Bolehlah ditulis lagi. Apa ini? Kemudian Di, sudah selesai belum? Belum, Bu. Belum. Belum. Apa? Kasih? Value. Label. Ya. Value dikasih label di sini ya. Kemudian 1 labelnya apa? Tadi lihat dari data 358, 748, 978. Oke. Kode 358. Kemudian yang kedua kode berapa tadi? 748. Yang ketiga adalah kode jalan itu ya. Karena ada 3 perlakuan atau 3 kode sampel, maka ditulis di sini di labelnya ada 3. Oke, paham? Terus apa lagi? Nanti lagi atau teman-temannya mau menjelaskan? Oke, Andi lagi aja. Apalagi Andi? Halo? Andi putus-putus. Siapa lagi ya? Data view, Bu. Oh, data view. Nah, tampilannya seperti ini. Tadi ada berapa panelis? Kita lihat. Ada 7. Oke. 7. Kemudian perlakuannya ada 3. Kita tulis dulu perlakuan 1. Perlakuan 2. Ya.
masukkan data penilaian panelis ya terhadap produk susu kental manis tadi. Di scoring kita masukkan semua. Taruh bensin. Iya. Kalian kalau nggak paham bisa tanya ke saya ya. Atau tanya ke teman-temannya yang bisa menjelaskan. Oke, sudah saya masukkan semua. Gimana lagi? Analyze bu. Analyze. Terus General linear model. general linear model. Terus itu Ya, pun unvariate. variat. Lanjut, dependent variable apa? Gantian coba. Tadi yang perempuan. Uji scoring. Ini Mahani lagi ya? Divina bu. Oh, Devina. Sip. Perwakilannya. Oke. Kemudian variabel. Apa dependent variable uji scoring? Apalagi, Dev? X factor apa, Devina? Devina berhenti. Perlakuan bu. Ya, perlakuan. Terus klik apa lagi? Ayo bersuara loh. Saya catat loh. Model. Nah gini. Kemudian klik apa di Will terms. real terms. Lanjut. Interaksi Type-nya, tipenya ganti. efek. Kemudian model perlakuan pindah ya. Klik continue. Apalagi Option bu. option. Sip. Option. Kemudian pilih Deskripsi. oke deskriptif. Jadi klik continue. Udah selesai? Sudah bu. Oke. Oke, klik. Oke, kita lihat dulu tabel ANOVA-nya ya. Jangan langsung tiba-tiba kosong tes. Nah, tampilan data tabel ANOVA-nya seperti ini. Ini saya pindahkan dulu. Sabar. Dan ke sini. Hasilnya dari tabel ANOVA untuk perlakuannya itu hasilnya 0,007 kita bandingkan dengan tabel 5% atau 0,05. Dia lebih besar atau lebih kecil? Kecil bu. Kecil. Kecil. Udah mulai paham semua ya? Berarti kalau lebih kecil artinya apa? Berpengaruh nyata. Hasil. Tapi kalau di hasilnya berpengaruh nyata, maka dilanjutkan uji post hoc test. Ya, untuk kliknya itu sama analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate, tinggal klik post hoc test, pindahkan perlakuannya karena dia berpengaruh nyata, kemudian kita pilih tabel dan kan klik continue. Nah, hasil uji scoringnya seperti ini, gitu ya, kode sampel 748, notasinya apa? Kode 748, notasinya apa? A. A. Kode 978? B. B. Kode 358? B. B. Untuk tampilan datanya juga sama ya, yang tadi. Nih, misalkan tadi ya di kur kode sampelnya ada 385. Ini kita ulang aja deh. Ada nggak ya saya punya? Oke, 358, kemudian 748 dan 978. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita lihat di sini nilai rataan plus standar deviasinya. Sama nggak? Nah, seperti ini kita lihat datanya B. Nah, hasilnya seperti ini, nilai rataannya 2,8. Ini dibulatkan, saya mau ngambil 2 angka di belakang koma. Berarti berapa ini? Kelihatan nggak datanya? Kalau dibulatkan ke atas apa dibulatkan ke bawah? Ini hasilnya 2,8571. Saya mau ngambil 2 angka di belakang koma, jadi berapa? 286. Oke, 286. Kemudian kode 748 dibulatkan jadi berapa?
4,86. Kode 978 3 ya. Oke. Kemudian standar deviasinya juga sama karena saya mau ngambil seragam gitu ya. 2 angka di belakang koma berarti 1,57. Saya hapus. Nanti aja. Kemudian untuk 748 0,899 saya mau bulatkan ke atas jadi berapa? Kalau dibulatkan 2 angka di belakang koma jadi berapa guys? 90. Ya, kemudian kode 978 0,8 82. Nah, tampilan datanya harus seperti ini gitu ya, baru kita memberikan notasi. Tadi sudah disebutkan sama Andi, notasi yang A itu adalah kode 748. Kemudian yang B yaitu kode 358 dan 978. Ini. Nah, kalian buatlah kesimpulannya terhadap sampel susu kental manis yang tadi data praktikum. Ya, misalkan contohnya ini adalah nugget. Dari hasil analisis uji RAK scoring dapat diketahui bahwa perlakuan beberapa sampel dari jenis nugget yang berbeda, dia berpengaruh nyata atau P kurang dari 0,05 terhadap uji scoring nugget ayam. Kemudian penilaian uji scoring dia berkisar dari skor 1 yaitu sangat tidak enak, skor 2 tidak enak, skor 3 cukup enak, skor 4 enak, skor 5 sangat enak, dan yang skor ke-6 adalah istimewa. Ketika diuji lanjut atau uji Duncan dia berpengaruh nyata. Nah, di mana tabel Duncan di atas dapat diperoleh bahwa sampel 748 adalah nilai rataan yang tertinggi. Gitu ya, dia memiliki nilai 4,86. Berarti 4,86 ini masuk skor berapa? 4 atau 5? 5, Bu. 5. Nah, skor 5 apa? Sangat enak. Gitu ya. Kemudian lanjut ke kode sampel yang 978. Dia memiliki skor 3. Skor 3 apa? Cukup enak. Ya, kemudian yang terendah yaitu 2,86. 2,86 ini masuk skor berapa? 2 atau 3? 3 apa? Cukup enak gitu ya, dan seterusnya. Nah, baru kalian bahas di sini menurut penelitian siapa yang menyatakan bahwa uji scoring merupakan penilaian berdasarkan skor penilaian bla 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 bla. Itu kalian samakan gitu ya dengan beberapa jurnal untuk memperkuat data praktikum kalian seperti itu. Ada yang mau ditanyakan untuk uji scoring? Sudah ditabulasikan ya menggunakan Excel untuk data scoring pertemuan ke-6 kalau nggak salah uji scoring ya, acara ke-6. Sudah dinilai seperti ini masing-masing kelompok? Sudah atau belum?